3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara podcast ini biasanya berempat, sebelumnya bertiga, ini berdua. Karena yang lagi sempat baru kita berdua. Perkenalkan, saya Daniel, anak dari Mama Win, yang menjadi host. Narasumbernya mungkin ya Jaferi, kakak sendiri, kakak pertama dari Mama Win. Silakan, udah Ferry memperkenalkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kebetulan baru kita merayakan Idul Fitri yang 1443. Betul kan? Jadi momen ini memang menjadikan tempat untuk kita semua, keluarga besar, berkumpul untuk yang bisa hadir, untuk bisa saling mempererat tali silaturahmi. Ya, sebelumnya sampaikan kalau saya adalah putra dari pasangan Haji Safril Kasim dengan Mama Win. Kalau dalam garis keturunan ibu, saya termasuk cucu yang tertua. Ada lagi memang kalau sudah disampaikan, barangkali saat ini saya sampaikan kembali bahwa dari Mama Win itu ada satu lagi, Om Wan namanya, tapi karena tidak ada keturunan sehingga saya lah yang menjadi cucu tertua dari Nenek Tili, anak dari Ibu Win. Untuk saat ini saya memiliki 4 orang anak. Satu sudah berkeluarga, laki-laki, Muhammad Yanhari. Memiliki satu pasang putra dan putri yang bernama satu ini atau nama panjangnya Daniela Salsabila. Kemudian yang nomor 2 yang bernama Halif. Jadi untuk saat ini saya sudah memiliki 2 cucu untuk sekarang ini di tahun 1443 Hijriah. Memiliki 1 orang istri bernama Hadijah. Mungkin barangkali sekarang sedang menikmati hidangan ibu mertuanya yang memang sangat dikenal masakannya paling populer dan enak di antara keluarga. Yang lain juga enak sih, karena memang kami anak-anaknya kalau makan nggak kira-kira. Lahap terus. Iya, ya itu karena memang keluarga kami punya resep masakan yang asli Padang, jadi bukan KW-KW atau kaleng-kaleng gitu. Asli bumbunya semuanya, walaupun ya ala kadarnya, walaupun hanya menu rendang, ada bakso, ya, pokoknya kalau masalah masakan tidak diragukan. Kalau ngobrol tentang Lebaran dah, Iya. yang udah kayak dulu, kira-kira gimana dah? Kita ngumpul-ngumpulnya tuh kayak gimana, terus kemana aja? Oh iya. Ini perlu diketahui juga, domisili saya ini untuk sekarang saya merantau di Pulau Jawa.
tepatnya itu di Kota Salatiga. Kami sudah sekitar 13 tahun berada di Pulau Jawa, jadi memang ada jarak antara Pulau Kota Salatiga dengan Jakarta. Nah itu juga yang membuat intensitas pertemuan dengan keluarga besar menjadi terbatas gitu. Di samping yang memang ada hal-hal lain seperti kesibukan rumah tangga dan atau hal-hal yang rutin. Lalu mengenai pertanyaan Daniel tadi, Lebaran dulu dengan sekarang gitu ya. Budaya Lebaran dari zamannya Dawiwi kecil sampai sekarang gitu. Kalau di keluarga Tilis tuh cenderung apa? Terus dari mana aja? Kalau budaya atau kebiasaannya merayakan hari Idul Fitri di keluarga Nenek Tili, dari yang saya tahu sejak kecil sampai sekarang itu masih tetap berjalan. Artinya kebiasaan untuk bersilaturahmi dengan keluarga itu tetap terlaksana hingga saat ini. Hanya membedakan mungkin kehadiran personal, artinya barangkali di setiap momen itu yang hadir tidak selalu selama atau tidak dalam setiap tahun kesempatan kehadirannya kayak kadang-kadang ada hal lain yang membuat tidak hadirnya satu keluarga, itu hal yang barangkali masalah teknis. Tapi kalau bicara tentang budaya, alhamdulillah sampai saat ini masih terus tetap dilaksanakan. Jadi zaman Ferry itu seperti biasa Lebaran pada umumnya gitu, ngumpul keluarga. Kalau pas lintingan Daniel, Danu, Lexi dan ke bawah itu kita suka kadang nginap, kadang sahur, itu Ramadan. Kita keliling ke Tangerang waktu kita kecil, waktu masih gampang dibawa deh sama orang tua kita gitu, masih pada single. Ngumpul di Tangerang, Pagelaran, Selendek, di Depok. Terus di sini juga sebenarnya kru-krunya ada Palit, Lexi, ada Upi lagi di belakang kamera. Ya, keseruan kita waktu pada masa itu sih lumayan seru lah, main kartu macam-macam gitu ya. Suaranya bocor juga nggak apa-apa, Upi mau ngomong nggak apa-apa, Lexi mau ngomong nggak apa-apa, Parit mau ngomong juga nggak apa-apa. Terus karena kita udah ngumpul, kadang kita suka ngebahas masalah masa kecil tuh kan. Kira-kira yang selitingan sama Dawi itu kan Dade. Dade ke Daniel aja jaraknya 9 tahun. Biasanya ngobrolin apa dah sama Dade? Kalau udah tua, udah dewasa sekarang. Biasanya kan orang Depok doang. Ya. Maksudnya Mungkin ada hal yang kita nggak tahu, mungkin Ferry mau bocorin. Iya. Jadi kan kita kan dari Danu, Daniel, Lexi sampai ke bawah tuh kan cowok semua gitu kan. Kebandelannya macam-macam. Nah, kita pengen tahu nih biangnya gimana. Cucu tertua. Iya, cucu tertua. ya kalau ditanya tentang obrolan sekarang, di antara level cucu yang katakan seumuran, yang lebih banyak sekarang barangkali ya tentang pekerjaan, tentang religi, agama. Jadi hal-hal lain itu sudah ya tidak terlihat. Artinya kalau kita bicara kehidupan kan banyak tentang kehidupan, tapi yang lebih banyak dibicarakan itu tadi hanya dua hal, pekerjaan sama tentang ibadah gitu. Ya seiring dengan waktu barangkali, karena memang
perhatian atau pikiran sekarang ini ada ke sana. Jadi sekarang lebih serius lah pembahasannya gitu ya kalau ngobrol sama Dani. Iya. Cuman dari kayak flashback pengen apa namanya pernah dengar gitu dari tante atau dari kakak gitu atau dari Uda Undi gitu. Waktu kecil, waktu SMP Dawi itu suka loncat dari jembatan 3 ke Kali Ciliwung. Dan itu kalau nggak salah Tante Pi heboh. Sempet, maksudnya kalau nggak salah Tante Pi pernah tahu. Dan itu suka jadi bahan pembicaraan waktu itu gitu. Iya. Kalau masa kecil udah ya memang kan dulu kami kecil dan sempat besar hingga remaja tinggal di daerah Condet. Dari masa kecil itu kan sekitar tahun 90-an atau 80 akhir. Jadi 80 akhir itu memang daerah Condet ya masih nggak terlalu padat, dan juga tempat tinggal kami kan tidak jauh dari jembatan gantung Condet yang melintasi Kali Ciliwung, perbatasan antara Condet dengan Pasar Minggu. Ya, kalau yang tadi ditanyakan mengenai loncat dari jembatan gantung untuk berenang, salto atau mandi, memang itu ya pernah. Bahkan ya karena di usia masa itu anak-anak yang seusia Uda pada waktu itu, anak-anak Condet, ya memang itulah salah satu hiburan Bentuk yang hiburannya. ya salah satu hiburan yang bisa didapatkan atau dilakukan. Dan bukan diiming-imingin duit deh. enggak ada, bukan ini duit. Diiming-imingin duit. Apalagi diiming-imingi cewek, enggak ada. Itu pure macu adrenalin anak cowok deh gitu. Iya. Masa SMP. Ya. Kita juga pernah loncat di Pincuran Gadang kayak gitu-gitu. Nah, Uda juga pernah di Pencuran Gadang. Jadi saat dulu pulang ke kampung Sumatera Barat di Matur, ya memang ada musola yang ada kolamnya. Uda juga lakukan itu. Kalau kita pulang kampung pernah konvoy 4 mobil gitu ya. Ya di masa dulu ya. Gitu. Ya pulang Basando lah istilahnya gitu. Berasa orang di situ lah. Kalau sekarang mungkin waduh macet banget di Merak. Iya. Ya memang mungkin di antara cucu-cucu itu berbeda-beda masa-masanya. Kalau di Uda itu masa 90-an katakan remajanya, jadi memang dunianya berbeda kali dengan masa 2000, era 2000-an atau era 90. Terus ini lebih spesifik nih dah kayaknya. Duda Wiwi kan punya adik kandung 7. 6 berarti ya? Yang saudara. Tolong juga jelasin masing-masing masing-masing dari pribadinya masing-masing, kebiasaan buruknya atau kelucuan-lucuan masa lalunya gitu. Dari Ade, Daniel, Ipan, Ai, Tia gitu. Iya. Ya kalau dari Ade dulu deh. Kalau di antara anak Ibu Win memang yang terdekat adalah Adek ya, atau Yusuf. Itu dimana masa-masa melewati masa kanak-kanak, masa remaja, dewasa, hingga orang tua itu hampir bersamaan. Jadi barangkali momennya, waktunya lebih banyak bersama begitu, karena SD satu sekolah, hanya ya SMP berbeda, terus SMA kembali bersama satu sekolah. Lalu mengenai karakter
dari adik-adik yang lain ya, alhamdulillah kalau udah melihatnya hampir merata ya, dalam arti tidak ada yang lebih spesifik di mata, artinya bagaimana yang dirasakan itu sama ya, rasa kita sayang pada adik karena udah ini kan tertua nomor 1. Jadi kalau karena mungkin kami satu gen, jadi barangkali kurang lebih hampir sama karakternya secara umum begitu. Tapi lebih spesifik ya apa namanya, ya kalau udah pribadi melihatnya tidak ada yang terlalu berbeda, artinya ya alhamdulillah semua terlihat dan diharapkan akur-akur dan bisa apa namanya ya tetap sampai sekarang ini berjalan dengan apa adanya seperti yang diharapkan. Artinya dalam keluarga tetap rukun, walaupun memang kan pasti ada perbedaan yang lebih spesifik, tetapi alhamdulillah insya Allah perbedaan itu tidak membuat satu masalah. Nah, perbedaan-perbedaan yang sifatnya apa namanya manusiawi begitu. Kalau sekarang beralih ke anak-anaknya ada Ferry. Sekarang Ari lagi sibuk apa? Ceritain dan dari Ari, Siva, Hasna, Aura. Ya kalau anak udah ada 4 anak, 2 cucu. Dari 4 anak itu, anak pertama Muhammad Yanhari sudah memiliki 2 anak, laki-laki dan perempuan. Berarti udah punya 2 cucu. Nah, Ari saat ini dia usaha buka toko, alhamdulillah ya berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Lalu yang kedua, Siva sudah bekerja. Lalu yang ketiga, Hasna baru lulus sarjana tahun kemarin. Nah, saat ini masih mencari pekerjaan, walaupun kemarin sempat mengisi kosongan dengan usaha parcel. Lalu yang keempat, Aura untuk tahun ini mau masuk ke SMA atau kelas 10 gitu. Gitu nih. Oh iya, kalau cucu saat ini yang paling besar berarti ya. apa namanya ke kelas 2 SD, lalu yang kecil baru usia 2 tahun. Sekarang berarti ada Ferry di Salatiga apa di Nipah? Di domisili di Salatiga. Nah, kebetulan anak udah yang nomor 2, Siva, karena bekerja di Jakarta, jadi kami bolak-balik Jakarta Salatiga untuk menemaninya ya, sekaligus juga ada usaha kakaknya Khadijah apa namanya menjual buah alpukat dan beberapa pelanggannya itu ada di Jakarta. Nah, saat ini coba melebarkan usaha ke Jakarta. Oke dah, paling perkenalannya itu aja. Semoga sukses Ferry dengan bisnisnya. Amin. Semoga Ari sukses dengan bisnisnya, Siva juga dengan pekerjaannya, Hasna dengan pekerjaannya, Aura dengan sekolahnya. Mudah-mudahan video ini mengobati kangen rindu kita gitu, karena Amin. Ferry ada di Salatiga. Amin. Kurang lebih sih itu aja. Kebetulan Lunda juga mau pipis, jadi sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.